Shalom. Merdeka. 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 Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu buat bangsa kita yang luar biasa. Para leluhur kita sudah berjuang mati-matian dengan sekuat tenaga supaya kita bisa keluar dari penjajahan, keluar dari penindasan dan menikmati kemerdekaan yang sudah kita jalani selama 78 tahun. Haleluya. Galatia 5 ayat 1 menegaskan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah lebih dulu memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saatnya kita bersuka cita di dalam Tuhan, bersyukur untuk kebaikan. Saya jemput saudara berdiri. Dengan sukacita kita mau datang ke hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan rasa semangatku. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi Yes, benar. Amin. dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, Ku bersorak bagimu. Kita sudah datang penuhiku, kita sudah datang penuhiku. Kita sudah datang penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi jemaat yang lelah boleh duduk, yang tetap kuat mari kita tetap puji Tuhan. Amin. Hey.
Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut akan apapun Tuhan. Berjalan dalam kekelaman Kau tetap berserta. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Bapa ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Haleluya, pada hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Bapa ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Haleluya, pada hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, amin, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, amin. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama
pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, Bapa Ratu bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, meyakinkan Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, menyertai perjalanan hidup kami. Kau Allah yang ku percayai, tiada ketakutan, tiada kegentaran, jika berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya, terus pegang janji-Mu, Allahku yang ajaib, Bapakku yang perkasa. Kau gunung batu kami, Bapa, oh Bapa, Bapa, kami panggil Engkau, Yesus, Yesus, Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sempurna. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percayai Tuhan. Makasih. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Shalom Bapak Ibu. Saya lihat tadi ada Ibu Lina ya. Mana Ibu Lina? Iya, selamat datang Bu Lina. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Bu Lina, sudah lama saya tidak lihat saudara. Boleh tolong dibuka materi saya? Bapak Ibu, 1 bulan ini terus kita mau belajar tentang joy and peace, sukacita dan damai. Saya rindu 1 bulan ini Bapak Ibu benar-benar mengerti, paham dan melakukan, ya, mempraktekkan, menghidupi bahwa pentingnya sukacita dan damai itu dalam hidup kita, saudaraku. Ya, mungkin ada beberapa saudara berkata, Pak, Bapak nggak tahu masalah saya. Bapak selalu bilang kita harus tetap sukacita, kita harus tetap damai. Bapak nggak tahu masalah saya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya, semua kita kan punya masalah, benar? Nah ketika kita menghadapi masalah, memang kalau saudara nggak sukacita, kalau saudara nggak damai, masalah saudara selesai. Halo? Halo? Hah? Mungkin ada beberapa saudara bilang, Pak, Bapak bilang sukacita, tetap damai. Bapak nggak tahu masalah saya. Pertanyaannya, saudara sedih, emang masalah saudara selesai? Hah? Saudara khawatir, saudara cemas, saudara takut, bimbang. Saya mau tanya, pertanyaannya, masalah saudara selesai? Enggak kan saudara? Jadi saudara walaupun ada masalah, kita belajar tetap sukacita damai. Kenapa? Karena kita yakin percaya ada kekuatan di balik sukacita dan di balik damai. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita sedih, keadaan kita malah terpuruk. Kalau kita kehilangan damai, keadaan kita semakin terpuruk, saudaraku. Makanya banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, banyak orang depresi, banyak orang gila. Saudara tahu kenapa? Ketika ada masalah, dia kehilangan sukacita dalam hidupnya. Dia kehilangan damai dalam hidupnya. Nah percayalah ketika engkau ada masalah dalam kehidupanmu, engkau tetap damai, engkau tetap sukacita. Dengar baik, ada kekuatan di situ. Jadi kita nggak perlu stres, kita nggak perlu depresi. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saudaraku, sukacita, damai itu adalah pilihan saudara. Ya, mungkin saudara bilang gini lagi, Bapak nggak tahu utang saya banyak. Ya, Bapak bilang sukacita, Bapak bilang damai. Saya mau tanya, ada jaminan orang yang nggak punya hutang hidupnya sukacita damai? Halo, seandainya saudara nggak ada utang, ada jaminan nggak hidupmu tetap sukacita damai? Hah? Bapak nggak tahu ya, anak saya bagaimana kelakuannya. Saya mau tanya, ada gak orang yang anaknya baik, anaknya dengar-dengaran, tapi orang tua tetap gak sukacita, gak damai? Ada gak saudara? Ada saudara. Bapak gak tahu hidup saya minus terus. Bapak gak tahu hidup saya kekurangan terus. Saya mau tanya, ada jaminan hidupmu berkelimpahan, kau tetap sukacita damai? Halo? Saya mau tanya, pernah ketemu gak, banyak gak orang hartanya berkelimpahan? Ya, hidupnya mewah. Ya kan saudara kaya tapi gak ada sukacita, gak ada damai dalam hidupnya. Pernah ketemu? Ada. Pernah lihat? Ada saudaraku. Jadi sukacita, damai itu gak ditentukan dengan situasi keadaan. Sukacita, damai itu pilihan. Yang setuju katakan amin. Dan ada kabar gembira, sukacita, damai itu gratis Bapak Ibu. Gak perlu bayar, itu pilihan. Keadaan gak menentukan sukacita kedamaian dalam kehidupan kita. Apalagi orang lain saudara. Ya, saya ini hamba Tuhan, pelayanan atau kerjaan hampir setiap hari ketemunya orang. Benar gak saudara? Hampir setiap hari ketemunya orang. Mau di kantor, mau di rumah, mau di gereja, mau dimanapun di luar. Hampir kerjaan memang ketemu orang. Tapi saya gak mau izinkan omongan orang, sikap orang, perlakuan orang mencuri sukacita damai sejahtera dalam kehidupan saya. Amin saudaraku. Tapi banyak orang sukacita damai sejahteranya ditentukan dengan omongan orang. Sukacita damai sejahteranya ditentukan dengan keadaan situasi. Sukacita damainya ditentukan dengan perlakuan sikap orang lain.
Bapak nggak tahu kan bagaimana sikap suamiku kepadaku. Bagaimanapun kelakuan suamimu, kalau engkau mau jaga hati, engkau tetap sukacita, engkau tetap damai, engkau akan tetap sukacita damai. Karena sukacita damai itu pilihan. Amin Bapak Ibu. Amin saudaraku. Nah jadi saudaraku nggak ada alasan lagi kita berkata, aduh Pak, Bapak nggak tahu kondisi situasi saya susah untuk damai, saya susah sukacita. Sukacita damai kita nggak ditentukan dengan keadaan situasi. Bapak nggak tahu kan penyakit saya bagaimana, saya ngerasakan Pak. Saya mau tanya, banyak gak orang yang hidupnya sehat, kuat, tapi nggak ada sukacita, nggak ada damai? Banyak saudaraku. Jadi sehat nggak jaminan buat kita sukacita damai. Kaya berkelimpahan gak jaminan buat kita sukacita damai. Sukacita damai itu pilihan saudaraku. Amin Bapak Ibu. Apalah artinya hidup kita berkelimpahan. Apalah artinya hidup kita serba berkelebihan. Tapi gak ada damai di rumah tangga kita. Gak ada damai di keluarga kita. Gak ada sukacita di kehidupan kita. Apa artinya semua itu saudara? Nah hari ini saya rindu Bapak Ibu benar-benar paham, mengerti betapa pentingnya sukacita dan damai itu dalam kehidupan kita. Dan kita mau praktekkan saudaraku. Amin. Jangan izinkan orang lain merebut sukacita dalam hidupmu. Jangan izinkan sikap orang lain, perkataan orang lain, perlakuan orang lain merebut kedamaian dalam hatimu. Saudara bisa jaga hati saudara. Amin saudaraku. Dan saudara bisa berkata sama diri saudara, sorry ya gak level. Benar gak saudara? Aku gak mau izinkan orang itu merebut sukacitaku. Gak level. Iblis sekalipun mengintimidasi engkau berkata enggak level. Amin saudaraku. Sukacitaku enggak ditentukan dengan sikap perlakuan orang lain. Sukacitaku damaiku enggak ditentukan dengan perkataan orang lain. Karena sukacita damai sejahtera adalah pilihanku. Amin saudaraku. Iya, jangan izinkan saudaraku situasi, keadaan, omongan orang lain, sikap orang lain terhadap hidupmu merebut sukacita dalam kehidupanmu. Apalagi orang-orang yang menurut saudara, waduh nih orang kelakuannya, nih orang sikapnya, saudara udah tahu nih orang bagaimana. Jangan sampai rugi saudara. Bilang sama sebelah rugi bilang. Ngapain apalagi sampai saudara gak bisa tidur. Kenapa mah gak bisa tidur? Aduh mama kesel banget pas sama tuh omongan orang. Ngapain mama rugi banget gak bisa tidur cuman gara-gara omongan tuh orang. Dan mama udah tahu tuh orang bagaimana omongannya, sikapnya, tindakannya. Kenapa Pak kok cemas banget Pak? Kok gak bisa tidur Pak? Aduh Papa gak terima mah sama tuh perlakuan orang. Sama tuh omongan orang. Ngapain Papa sampai cemas? Udah sampai anak dibawa-bawa, istri kena, semua pelayanan kena. Ngapain saudara? Sukacitaku, damai sejahteraku adalah pilihanku. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya rindu saudara benar-benar merdeka. Hidup dalam sukacita dan damai dalam kehidupan saudara. Filipi 4 ayat 4 dan 7 Rasul Paulus berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah ini orang kalau sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara tahu Rasul Paulus tulis ini atau beri nasihat kepada jemaat di Filipi itu. Saudara tahu bagaimana situasi keadaannya. Rasul Paulus lagi di dalam penjara saudara. Rasul Paulus lagi menunggu keputusan apakah dia dieksekusi mati, dihukum mati atau tidak. Tapi dia kasih pesan sama jemaat di Filipi. Dia kasih nasihat sama jemaat di Filipi. Tetap bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Waduh. Jadi Rasul Paulus kasih nasihat ini, dia tulis ini bukan lagi situasi menyenangkan, bukan lagi berkelimpahan, bukan lagi naik daun, bukan lagi ngetop, lagi terpuruk, lagi di dalam penjara, menunggu keputusan ini dihukum mati atau enggak. Dan ini pesan atau nasihat terakhir Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Kalau pesan terakhir, nasihat terakhir itu berarti artinya penting saudara. Rasul Paulus bilang sama jemaat di Filipi, tetap bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Wah ini saudaraku sangat kontras sama orang dunia. Orang dunia udah hidup berkelimpahan, masih aja gak damai.
Orang dunia udah naik daun, udah terkenal, udah ngetop, masih aja mati bunuh diri. Masih aja gak bisa sukacita. Nah, Rasul Paulus di dalam penjara keadaan terpuruk, tapi dia masih bisa kasih nasihat sama orang yang dilayani. Tetap bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini kalau sukacita kita di dalam Tuhan gak ditentukan dengan situasi keadaan, saudaraku. Mau situasi berat apapun, keadaan tidak menyenangkan sekalipun, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Rasul Paulus sudah jadi contoh buat kita. Terus Rasul Paulus bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Akal yang apa, saudaraku? Akar khawatir, akar cemas, akar takut, akar bimbang. Rasul Paulus bilang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, izinkan damai sejahtera ilahi itu menguasai pikiran kita. Selama ini pikiran kita dikuasai dengan kecemasan. Selama ini pikiran kita dikuasai dengan ketakutan. Selama ini pikiran kita dikuasai dengan segala macam pikiran negatif. Dan Rasul Paulus bilang, izinkan damai sejahtera Allah menguasai pikiranmu. Amin, saudaraku. Jangan izinkan kecemasan menguasai pikiranmu. Jangan izinkan ketakutan, kebimbangan. Wah, Bapak nggak tahu masalahku, cemas. Bapak nggak tahu penyakitku, takut. Bapak nggak tahu keuanganku, khawatir. Rasul Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bersukacitalah, tetap damailah. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi saudara yang sukacita dalam Tuhan. Ini kalau Bapak Ibu ngerti dasar sukacita kita di dalam Tuhan. Karena nama kita terdaftar di surga. Waduh, kalau udah daftar, ada nama kita terdaftar di surga. Kita nggak takut mati. Karena kita yakin kita sudah menerima keselamatan itu. Masalah di dunia boleh bertubi-tubi datang dalam hidupmu. Engkau boleh menderita di dunia ini, saudaraku. Karena masalahmu begitu banyak, saudaraku. Tapi kita harus tetap bersukacita karena kita yakin tempat kita bukan di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Kita musafir, kita pendatang. Tempat kita di surga. Dan nama kita sudah ada di surga. Ini dasar utama kita untuk tetap sukacita di dalam Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau orang lain ngomongin saudara nggak usah dipusingin. Nggak apa-apa orang ngomongin aku. Yang penting aku masuk surga. Amin, saudara. Saudara tetap sukacita. Amin. Gak apa-apa suamiku jahat, istriku jahat, orang lain jahat sama aku. Yang penting aku mati masuk surga. Gak apa-apa aku hidup pas-pasan. Gak apa-apa aku hidup susah menderita. Bukan berarti saudara berserah udahlah gak apa-apa, gak perlu usaha, gak perlu bekerja. Bukan, jangan salah menafsir saudara ya. Saya mau hidup saudara diberkati Tuhan. Saya mau hidup saudara berhasil saudaraku. Enggak, ini maksudnya untuk menghibur kita. Dasar sukacita kita bukan karena, ini kan konteksnya ceritanya ini waktu Yesus utus murid-muridnya. Ya kan, pelayanan misi. Lalu mereka balik cerita sama Yesus. Yesus, kami sudah menang peperangan, banyak jiwa dimenangkan, roh-roh kami kalahkan. Tapi Yesus bilang apa? Jangan bersukacita karena kehebatanmu. Jangan bersukacita karena kemenanganmu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin, saudaraku. Itu yang penting, nama kita terdaftar di surga. Bilang sama sebelah, nama kamu terdaftar di surga. Kamu harus bersukacita. Amin. Orang mau ngomongin apapun tentang saudara, orang mau jahat kayak apapun sama saudara, EGP emang gue pikirin nama gue terdaftar di surga. Aku mati masuk surga. Itu sumber sukacita kita. Emang orang yang ngomongin saudara bisa nentuin saudara mati masuk surga atau neraka? Hah? Halo? Emang orang yang jahat sama saudara bisa nentuin saudara masuk surga atau masuk neraka surga?
Saudara bilang sama diri saudara, emang lu yang punya surga? Tuhan yang punya surga. Dan janji Tuhan, namaku sudah terdaftar di surga. Amin saudaraku, ini sumber sukacita kita. Saya rindu Bapak Ibu ya, seperti Habakuk. Ini Habakuk udah menang banget loh. Damai dan sukacita saudara. Saya juga terus mau belajar seperti Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba baca sama-sama. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, aku tetap bersorak-sorak. Pohon anggur tidak berbuah, aku tetap beria-ria. Hasil pohon zaitun mengecewakan, aku tetap bersukacita. Amin. Bapak Ibu amin karena gak punya pohon anggur kan? Bilang amin karena gak punya pohon zaitun kan? Nah mari kita bedah ayat ini dengan yang kita alami sekarang. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara tahu pohon ara itu adalah makanan bangsa Israel, saudaraku. Saya pernah bawa pohon ara dari Israel. Itu makanan hari-hari bangsa Israel. Makanannya mereka. Nah kalau sekarang, sekalipun tidak ada makanan dalam rumahku. Kan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau nggak berbunga berarti nggak bisa berbuah. Kalau nggak berbuah berarti nggak bisa dimakan. Sekalipun tidak ada makanan di rumahku. Coba baca sama-sama. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah ini Habakuk udah menang banget. Sukacita damainya nggak ditentukan dengan makanan saudaraku. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Yang kedua dulu, pohon anggur tidak berbuah. Nah, pohon anggur pada umumnya berbuah itu setahun 2 kali. Nah, berarti ini enggak berbuah sama sekali, 1 kali juga enggak. Ini berbicara tentang apa? Kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan. Sekalipun aku enggak sukses, aku enggak kaya, aku enggak hidup berkelimpahan. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, pohon zaitun adalah salah satu sumber penghasilan bangsa Israel. Jadi sumber penghasilannya salah satunya dari pohon zaitun itu. Nah, berarti dengan kata lain apa saudaraku? Usahaku gagal, bisnisku sepi, keuanganku merosot. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu dengar ya, kalau saudara udah seperti Habakuk, saya yakin gini, ketika hidupmu berkelimpahan, hidupmu bercukupan, hidupmu diberkati Tuhan, engkau pasti tetap sukacita damai dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kalau saudara udah seperti Habakuk, orang mau bersikap apapun sama kamu. Orang gak peduli apapun sama kita. Orang mau kasar apapun sama kita. Orang mau ngomongin apapun sama kita. Sekalipun. Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini cuman contoh ya. Sorry ya Meme, ini cuman contoh. Bagaimanapun sikapmu terhadapku. Bagaimanapun perlakuanmu kepadaku. Aku gak mau izinkan sukacitaku hilang. Hanya karena seorang yang bernama Meme. Ini cuma contoh, Meme selalu beri sukacita buat saya, saudara ya. Perlakuannya baik, saudara. Kak, saya mau ini tanamkan ini dalam hati saudara. Supaya saudara jangan dikit-dikit, aduh Pak, aku gak mau pelayanan laki, aku gak mau ibadah. Aku udah gak damai, aku udah gak sukacita. Ya elah. Level kita, kelas kita ini loh, saudara. Sukacitaku, kedamaianku gak ditentukan dengan sikap orang lain. Sekalipun. Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini orang udah merdeka, saudara. Kalau kita semua udah mengerti prinsip ini.
Ini luar biasa saudara. Nah kita mau lihat lagi Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 15 sampai 16. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi ada konflik jemaat Galatia, beda pandangan. Semua pokoknya harus disunat. Ya, kalau sudah di dalam Kristus nggak perlu disunat, ada dua kubu. Ya, nah Rasul Paulus bilang sama jemaat di Galatia, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi dengan kata lain gini, jangan ribut sama hal-hal yang gak ada artinya. Amin saudaraku. Energi kita ini, waktu kita ini, pikiran kita ini banyak habis hanya karena yang gak ada artinya saudara. Benar gak saudara? Saya mau tanya, omongan orang lain gak ada artinya. Perlakuan orang lain gak ada artinya. Amin. Selama ini kita hidup banyak melakukan yang ada artinya atau nggak ada artinya. Jadi jemaat di Galatia tuh ribut, berdebat sama hal-hal yang nggak ada artinya kata Rasul Paulus. Sunat nggak sunat itu nggak ada artinya. Yang berarti itu menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Hidupmu berubah. Itu yang jauh lebih penting. Itu jauh lebih berarti. Kita ini sibuk ngurusin omongan orang lain, kita ini sibuk ngurusin hidup orang lain, tapi hidup kita nggak berubah-berubah. Hidup kita nggak berarti, saudara. Pandangan harus disunat, pandangan nggak boleh nggak disunat. Rasul Paulus bilang nggak ada artinya itu. Nah, kita mau jujur sama kehidupan kita. Kita ini banyak ngurusin yang berarti atau yang nggak berarti dalam kehidupan kita. Pikiran kita, omongan kita, sikap kita, tindakan kita. Ayo coba kita mau jujur. Menurut saudara, mana yang lebih berarti Tuhan sama uang? Halo? Mana yang lebih berarti buat saudara, Tuhan atau uang? Hah? Tuhan. Tapi kalau boleh jujur, pikiran kita, waktu kita lebih banyak habis untuk Tuhan atau untuk uang? Halo? Ayo dong, orang jujur disayang Tuhan, orang jujur mati masuk surga. Mana yang lebih berarti? Uang berarti gak? Berarti saudara, kita semua perlu uang, kita gak mau munafik. Mana yang lebih berarti? Tuhan atau uang? Uang berarti? Berarti. Mana yang lebih berarti? Tuhan atau uang? Tapi pikiran kita, waktu kita, hidup kita lebih banyak habis untuk Tuhan atau untuk uang? Saudara waktu belum diberkati begitu rajin ke gereja. Waktu nganggur begitu rajin ke gereja. Dikasih pekerjaan sama Tuhan, hari Minggu gak ke gereja alasan apa? Capek Pak, istirahat hari Minggu. Tuhan kan bingung. Sebenarnya saya mau berkati kamu. Tapi masalahnya kata Tuhan, saya tahu kalau saya berkati kamu ujung-ujungnya kamu jauh dari aku kata Tuhan. Ujung-ujungnya kamu gak ke gereja, ujung-ujungnya kamu gak pelayanan, ujung-ujungnya hidupmu tambah hancur. Jadi Tuhan bilang lebih baik aku gak berkati kamu. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu hidup kita. Bukan karena Tuhan gak mau memberkati kita. Cuman terkadang kita gak siap untuk menerima berkat Tuhan. Seharusnya ketika kita diberkati Tuhan, kita lebih cinta Tuhan. Amin saudara, kita diberkati Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, mana lebih berarti sukacita dan damai atau kaya? Kaya berarti gak? Berarti dong. Siapa yang gak mau kaya? Tapi mana yang lebih berarti buat saudara? Sukacita atau damai? Sukacita damai. Tapi pikiran kita selalu yang kita pikirin kekayaan. Benar gak saudara? Kekayaan saudara. Buat apa kita kaya tapi kita kehilangan sukacita damai dalam kehidupan kita? Benar gak saudara? Halo? Mana yang lebih berarti, keluarga atau pekerjaan? Pekerjaan berarti gak? Berarti, semua kita harus kerja, jangan nganggur, jangan minta-minta. Semua kita harus kerja. Benar gak saudara? Berarti pekerjaan. Keluarga berarti? Mana lebih berarti, pekerjaan sama keluarga?
keluarga, tapi banyak kita korbankan keluarga kita demi pekerjaan kita. Benar gak saudara? Kita korbankan istri anak kita demi pekerjaan kita. Bahkan kita korbankan Tuhan demi pekerjaan kita. Kita mau jujur, kita mau evaluasi kekristenan kita. Banyak yang melakukan yang berarti atau yang gak berarti. Mana yang lebih berarti, saudaraku? Mana lebih berarti, kerukunan atau merasa benar? Kita pertahankan ego kita kan. Wah, saya yang benar. Kita berdebat. Saya yang benar, dia yang salah. Padahal yang lebih penting apa? Kerukunan dibandingkan suara siapa yang paling besar. Suara siapa yang merasa paling benar. Benar gak saudara? Tapi ego kita pertahankan. Aku kok yang benar. Dia yang salah. Akhirnya apa? Kita mengorbankan orang lain, kecewa, sakit hati. Kita bilang apa? EGP, emang gue pikirin karena memang gue yang benar. Padahal yang jauh lebih berarti apa? Kerukunan. Benar gak saudara? Halo? Mana yang lebih berarti buat saudara? Kerukunan atau merasa benar? Dengar, jadi orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu yang gak bagus. Cuman masalahnya banyak orang di gereja merasa benar. Saya percaya orang benar hidupnya jadi berkat. Orang benar hidupnya gak melukai orang lain. Orang benar hidupnya gak menyakiti orang lain. Orang benar hidupnya jadi berkat buat orang lain. Membawa damai buat orang lain. Yang merasa benar ini yang bahaya. Kita suami istri berdebat di rumah. Wah, papa yang benar, mama yang benar. Anak orang tua berdebat. Papa yang benar, kamu yang salah. Mana yang lebih penting? Merasa benar atau kerukunan? Mana yang lebih berarti? Kesehatan sama prestasi. Menurut saudara, mana yang jauh lebih berarti? Prestasi berarti gak? Berarti. Saya berdoa Meme naik terus karirnya. Diangkat Tuhan jadi manajer. Pokoknya diberkati Tuhan. Penting berarti. Tapi kesehatan Meme jauh lebih penting dari prestasimu. Buat apa prestasi saudara tinggi. Gelar saudara tinggi. Jabatan saudara tinggi. Tapi setiap hari masuk rumah sakit. Setiap hari minum obat. Buat apa saudara? Bahkan gajimu, uangmu habis hanya untuk berobat. Buat apa? Buat apa? Prestasi penting, tapi banyak orang mengorbankan kesehatan demi prestasi. Wah, kerja keras, kesehatannya nggak dijaga. Untuk apa saudara? Mana lebih penting, karakter atau penampilan? Mana yang lebih penting? Kita ini lebih mementingkan penampilan kita ganteng, cantik, langsing. Tapi karakter kita bobrok. Berontak, melawan, gak mau ditegur, gak mau dinasehati. Mana lebih penting? Semau gue, prinsip sendiri, mana lebih penting? Kenapa kok kamu mau sih sama dia? Abis kaya om, gimana dong? Abis ganteng om, mana lebih penting? Kaya, ganteng sama karakter. Mana lebih penting? Kenapa kau mau sama dia? Habis gimana om, cantik. Mana lebih penting, cantik sama karakter? Mana lebih? Daniel yang jawab. Siapa yang tadi jawab karakter? Daniel, istrinya cantik dan berkarakter, saudara. Itu yang jauh lebih penting. Amin, saudara. Buat apa saudara nikah sama orang cantik? Tapi orang Makassar bilang apa? Koro-koroan. Buat apa? Gak ada artinya itu kecantikan. Kamu nikah sama orang cantik koro-koroan. Buat apa kamu nikah sama orang ganteng, orang kaya, tapi KDRT? Buat apa? Kita mau jujur sama kehidupan kita. Mana yang lebih kita kejar selama ini dalam kehidupan kita. Makanya gak heran sukacita damai itu selalu hilang dalam kehidupan kita. Karena kita salah mengejar dalam kehidupan kita. Mana lebih penting, pelayanan atau hobi? Mana lebih penting, pelayanan atau hobi? Kita ini ya, dua-duanya. Kita ini ya kalau untuk hobi kita, waduh capek sekalipun. Istri anak kita bisa korbankan. Tapi kalau untuk pelayanan, aduh jangan deh capek. Untuk ibadah jangan deh capek. Saya hobi banget bulu tangkis saudara. Tapi kalau pelayanan, pasti saya utamakan.
Lagi di lapangan tiba-tiba ada telepon, Pak ini mertuaku sudah meninggal. Wih langsung itu, stop bulu tangkis, tinggal langsung. Kalau istri saya bilang, Pak hari ini gak bulu tangkis dulu, temenin mama, saya temenin. Boleh punya hobi? Boleh. Hobi penting saudara, tapi mana lebih penting, Tuhan, pelayanan atau hobi? Kita ini ya kalau untuk nonton Korea, hobi nonton, hobi main game, kita ini bisa berjam-jam loh saudara. Tapi di gereja kita dengar khotbah lama sedikit komplain. Ibadah selesai lewat sedikit protes. Dengar firman Tuhan, pendeta dihormati terus. Saudara main handphone, masa iya sih satu hari 24 jam kali 7 di gereja cuma 2 jam gak ada waktu untuk pegang handphone. Saya bingung loh kalau ada orang di gereja selalu handphone, saya bingung gitu ya. Maksudnya kamu tuh satu hari 24 jam. Terus dikasih waktu Tuhan 7 hari. Masa iya sih kamu gak ada waktu untuk handphone di luar sana? Bapak Ibu paham maksud saya? Itu loh, saya gak habis pikir gitu ya. Bener, saya gak habis pikir. Masa kamu gak ada waktu, kamu nonton Korea di luar sana, di rumah kamu, di luar jam kerja. Masa kamu gak ada waktu untuk kamu pegang handphone. Untuk kamu lihat IG kamu siapa yang like. Masa kamu gak ada waktu di luar sana. Yang di gereja notabene cuma seminggu 2 jam gitu. Kamu gak bisa give the best untuk Tuhan. Kamu gak bisa siapin hati kamu, prepare hidup kamu untuk Tuhan. Yang notabene seminggu cuma 1 kali 2 jam di gereja. Bapak Ibu paham maksud saya? Dan ini untuk kebaikan kita. Untuk diri kita. Saudara datang ke gereja dengan hati yang haus. Saudara minum kata firman Tuhan. Kau yang haus engkau diberi minum. Saudara datang ke gereja dengan hati lapar. Engkau akan dikenyangkan. Tapi kalau saudara datang gak ada hati haus, gak ada hati lapar, gak heran. Saudara bilang, kok gue gereja gak dapat apa-apa ya. Yang disalahin gereja. Yang disalahin yang khotbah, yang disalahin yang WL. Kok saya kering ya? Kamu datang gak hati haus, makanya kamu gak dikasih minum. Kamu datang gak dengan hati yang lapar, makanya kamu gak dikenyangkan. Kan banyak orang kok saya ke gereja percuma kayaknya gak dapat apa-apa. Kamu koreksi hati kamu ke gereja dengan hati haus gak? Kamu ke gereja dengan hati lapar gak? Karena firman Tuhan bilang siapa yang haus aku akan beri minum. Siapa yang lapar aku akan beri kenyangkan. Nah kita datang ke gereja gak dengan hati haus, gak dengan hati lapar. Gitu. Ini untuk kebaikan kita di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin? Iya. Hobi, ibadah sama liburan. Liburan penting gak? Liburan penting gak? Penting liburan. Tapi mana lebih penting? Ibadah atau liburan? Hah? Ibadah atau liburan? 1 hari, 1 minggu 7 hari. Masa iya cuma 2 jam kita gak sempet untuk healing. Gereja dulu deh habis itu saya healing. Masa iya gak sempet. Saya gereja dulu deh baru habis itu saya liburan. Masa iya gak sempet, masa gak bisa saudara. Gitu. Ya. Nah ini buat evaluasi kekristenan kita. Evaluasi kehidupan kita saudaraku. Selama ini kita banyak salah kejar yang kita kejar dalam kehidupan kita. Makanya kita kering, kita gak ada damai, kita gak ada sukacita. Nah sekarang ciri-ciri orang kehilangan sukacita apa sih? Emosi labil. Nih, kalau saudara orang emosi labil, tanda bahwa engkau sudah kehilangan sukacita damai dalam hidupmu. Apa sih emosi labil itu? Perasaannya mudah berubah. Dari senang menjadi sedih, marah, sering marah-marah dan sikap yang tidak jelas, mudah tersinggung. Itu emosi labil saudara. Ya, pernah ketemu orang gak? Misalkan saya sama Diana, ya Ibu Diana. Hari ini ketawa, seneng banget ya. Besoknya ketemu marah-marah, koro-koroan. Pernah gak saudara? Masih mending hitungan 1 hari, ini hitungan detik, hitungan jam loh. Padahal habis ketawa-ketawa nih, habis ketawa-ketawa sama Diana saya. Terus Diana tiba-tiba marah-marah, saya tanya, kenapa kamu Dian? Saya kesel nih Pak, suami saya telepon ngomong begini, ngomong begitu. Enggak, ini cuma contoh saudara. Pernah saudaraku labil, langsung tiba-tiba meledak-meledak. Mudah tersinggung, ini emosi labil. Terus
Ciri orang kehilangan sukacita dan damai, gagal move on. Selalu mengingat kegagalan atau kesalahan diri sendiri, bahkan orang lain di masa lalu. Kalau saudara gagal move on, itu saudara ciri engkau sudah nggak damai dalam hidupmu. Kau nggak sukacita dalam hidupmu. Kalau saudara sudah berhasil move on, ya kalau anak muda sama mantan saudara. Misalkan saudara ketemu mantan saudara di jalan, di mall atau dimanapun sama pacarnya yang baru. Kalau saudara masih sakit hati, saudara masih kecewa, saudara kehilangan sukacita, artinya apa? Engkau gagal move on. Orang Makassar bilang move on, bukan move on. Saudara sedang gagal move on. Tapi kalau saudara berhasil move on, ketemu mantan dia sama pacar baru, saudara bilang gak efek. Bahkan mungkin saudara bisa bilang gini, itu laki, itu perempuan, rasain lu bentar lagi ngerasain apa yang gua rasain. Saudara gak perlu jealous, saudara gak perlu marah. Amin, saudara. Justru saya bersyukur saya keluar dari penderitaan ini sebelum saya nikah. Justru saya bersyukur Tuhan bukakan semuanya. Saya gak jadi nikah sama dia, saya putus sama dia. Move on, saudara. Amin, saudaraku. Iya, saudara ketemu sama orang yang saudara benci. Hidupnya diberkati Tuhan. Tiba-tiba udah bawa mobil baru aja. Saudara seneng gak? Hah? Wih, udah mobil baru nih. Ini uang dari mana nih beli mobil nih? Saudara gagal move on. SOS, orang yang kehilangan sukacita damai dalam hidupnya. Seneng orang susah, susah lihat orang seneng. Itu orang yang kehilangan damai sukacita, SOS. Seneng banget lihat orang susah. Dan susah lihat orang seneng. Jadi kalau ada orang susah dia seneng banget, saudara. Nah ada orang seneng, dia gak seneng. Susah lihat orang seneng. Nah saya mau saudara jangan begini saudara. Seharusnya kita seneng lihat orang seneng. Amin saudaraku. Jangan seneng lihat orang susah. Kan ibu-ibu saudara ngomong terus sama suaminya. Papa, lihat tuh tetangga mobilnya udah 2 loh. Bulan depannya, papa, lihat tuh tetangga rumahnya sudah 2 loh. Bulan depannya lagi, papa, lihat tuh tetangga tokonya udah 2 loh. Nah suaminya kesel digituin terus. Bulan depannya giliran suaminya. Mama, lihat tuh suami tetangga istrinya sudah 2 loh. Ibu-ibu mau suami saudara nambah? Hah? Mau suami saudara nambah? Kan ibu-ibu, papa, lihat tuh tetangga mobilnya udah 2. Maksudnya apa, Ma? Mobil kita juga harus 2 dong, Ma, Pa. Papa, lihat tuh tetangga rumahnya sudah 2. Maksudnya apa, Ma? Rumah kita juga harus 2 dong, Pa. Papa, lihat tetangga tokonya udah 2. Maksudnya apa, Ma? Toko kita juga harus 2 dong. Berarti suaminya bilang ke istri, kalau suami tetangga istrinya sudah 2, berarti harus 2 juga, saudara. Jangan, saudara. Jangan, saudara. Orang yang damai sukacita itu dia gak pusing sama hidup orang lain. Diberkati puji Tuhan. Amin. Dia gak kepo sama orang lain, saudara. Bahkan senang kalau lihat orang diberkati, senang lihat orang sukses. Justru kalau ada orang susah menderita, kita empati gitu, saudara. Bukan kita senang. Jangan, ini ciri orang kehilangan sukacita, saudara. Senang lihat orang susah lihat orang senang, saudara. Yang ciri terus selanjutnya ciri kehilangan sukacita dan damai, konflik berkepanjangan. Enggak mau berdamai. Lihat, kalau saudara konflik berkepanjangan sama orang lain, sama siapapun, saudara enggak bereskan. Dengar, selama engkau enggak bereskan konflik dalam kehidupanmu, engkau akan selalu konflik batin terus. Konflik batin terus, enggak akan pernah ada sukacita damai dalam kehidupanmu. Bereskan hatimu hari ini di hadapan Tuhan. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan konflik berkepanjangan. Selama saudara konflik berkepanjangan, saudara enggak bereskan, konflik batin juga ada dalam hidupmu. Yang terakhir lebih parah ini, orang kehilangan sukacita damai. Stres atau depresi. Cirinya apa? Gelisah, murung, frustasi, tertekan.
Kalau saudara hari-hari ini sering gelisah, saudara banyak murung, hati-hati. Itu tanda engkau sedang mengalami depresi atau stres. Saudara, ada yang bilang gini, Pak, ayam tetangga saya murung terus, besoknya apa? Mati, saudara. Hati-hati, saudara. Ayam murung terus aja bisa mati, saudara. Hati-hati kalau saudara murung terus. Murung, frustasi, tertekan, itu gejala tanda saudara sedang stres depresi. Nah, mari hari ini mau jujur di hadapan Tuhan, datang dengan hati haus, datang dengan hati lapar. Iya, Tuhan, itu aku semua. Aku haus akan pemulihan. Aku lapar akan lawatanmu. Lawat aku, pulihkan aku, Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir, saudara. Saya undang pemain musik singer bantu saya. Daud pernah mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Mungkin saudara juga hari-hari ini sedang mengalami titik terendah dalam kehidupanmu. Daud berkata, Mazmur 42 ayat 4-5, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara lihat, kalau air mata kita udah jadi makanan kita siang dan malam. Ini masalah bukan sekedar masalah ini. Ini masalah berat, saudara. Ini Daud sudah benar-benar mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Air matanya itu udah jadi makanan dia hari-hari siang dan malam. Jadi artinya siang dan malam seharian tuh nangis terus. Nangis terus. Mungkin saudara pernah ngalami itu. Titik terendah dalam kehidupan saudara. Siang dan malam kau selalu menangis. Bahkan air matamu udah jadi makananmu hari-hari, saudaraku. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Orang mengejek Daud, orang menghina Daud. Di mana Allahmu? Hidupmu menderita begini tapi sepertinya Allahmu gak menolong kau, gak menjawab doamu. Mungkin saudara sudah jatuh, diejek orang, dihina orang, diomongin orang. Daud juga pernah mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Bukan kata-kata yang membangun saudara terima, bukan kata-kata kekuatan, tapi justru kata-kata menjatuhkan, kata melemahkan, ejekan yang saudara terima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Mungkin jiwa saudara udah gundah gulana, gegana, gelisah, galau, merana. Wah, ini udah satu paket nih. Gelisah, galau, merana, saudara, kalau sekarang. Nah, Daud juga pernah mengalami jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Nah, ini yang membuat Daud dipulihkan dari keadaan terpuruknya. Nah, saya mau hidup saudara juga dipulihkan. Apa yang Daud lakukan, saudara? Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Jadi Daud sementara keadaan terpuruk, titik terendah dalam kehidupannya, air matanya udah menjadi makanan dia sehari, siang dan malam. Apa yang Daud lakukan, saudaraku? Hinaan, ejekan datang dalam hidupnya, saudaraku. Daud melangkah ke rumah Allah. Jadi dengan kata lain, kalau situasi berat, keadaan berat dalam kehidupanmu, jangan melangkah ke tempat lain. Melangkahlah ke rumah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Cuman banyak orang salah melangkah. Aduh, aku lagi depresi, aku lagi stres. Minuman keras, judi, mabok, pesta pora, kumpul fun sama teman-teman, ketawa ketiwi, karaoke. Sampai rumah merana lagi. Sampai rumah duka lagi. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan, sukacita sejati, sukacita abadi akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Melangkah ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan. Dengan suara apa? Sorak-sorai. Daud tetap bersukacita. Jadi dia yakin untuk melawan jiwaku yang gelisah ini. Aku harus bersorak-sorai. Aku harus bersukacita. Untuk aku melawan keadaan situasi, kesedihanku, air mataku dan menjadi makananku siang dan malam. Aku mau datang kepada Tuhan dan aku mau tetap bersorak-sorai. Karena aku yakin ada kekuatan di balik sorak-sorai. Ada kekuatan di balik sukacita. Dan apa yang Daud lakukan langkah ketiga? Nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Daud tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Jadi kalau saudara sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan saudara, orang hina, orang ngejek saudara, orang omongin saudara, situasi berat apapun, air matamu udah jadi makananmu siang dan malam. Yang pertama, datang sama Tuhan, melangkah ke rumah Tuhan. Yang kedua, tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan bangkitkan kita. Amin. Janji Tuhan, Tuhan gak akan biarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kurapa shikara patakarana. Datang dengan haus, datang dengan lapar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. bila nanti telah tiba waktumu, Amin ku Tuhan. percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kami haus akan lawatan-Mu. ku percaya Kami lapar akan semua jamahan-Mu, Tuhan. untuk kebaikanku. Pulihkan hidup kami, Bila nanti pulihkan keadaan telah kami. tiba waktumu, Amin. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita alami saudara. Mari hari ini datang kepada Tuhan seperti Daud datang melangkah ke rumah Tuhan. Dengan hati haus, hati lapar akan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, dalam kehidupanmu kau sedang berada di titik terendah dalam kehidupanmu. Kau sudah mulai kehilangan sukacita, damai, kau hampir stres, kau depresi, saudaraku. Air matamu sudah jadi makananmu siang dan malam seperti Daud. Jiwamu merana, saudara. Daud juga pernah mengalami itu. Saya sebagai hamba Tuhan juga pernah mengalami itu, saudaraku. Semua kita pasti pernah mengalami itu. Mari melangkah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia mau segarkan jiwa kita. Dia mau berikan kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Sukacita sejati dalam kehidupan kita. Kami mau terima Tuhan sukacita yang berasal dari Engkau. Kami mau terima kedamaian yang berasal dari Engkau Bapa. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa, pulihkan kami,
Sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sembuh. Dalam nama Yesus kami pulih. Dalam nama Yesus kami menang. Haleluya. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau pulih, aku mau menang. Ora basikara baba tata sikara nana. Ya rabba tata sikara nana. Ora baba tata tata. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan atas kami hari ini. Pengharapan yang baru Tuhan berikan. Kami mau kedamaian yang berasal dari Tuhan. Dan mulai hari ini kami tidak mau izinkan situasi, keadaan, sikap, perbuatan orang lain, omongan orang lain merebut sukacita dalam kehidupan kami. Merebut kedamaian dalam hati kami. Karena kedamaian kami bukan berasal dari dunia. Sukacita kami bukan berasal dari dunia. Sukacita kedamaian kami berasal dari Tuhan. Dan kami yakin ketika kami memiliki sukacita kedamaian yang berasal dari Tuhan, keadaan situasi tidak akan mempengaruhi kehidupan kami. Keadaan situasi tidak akan mempengaruhi kedamaian sukacita dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Mari terima sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini. Terima kedamaian yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yesus Raja Damai itu. Yesus Salom. Dia Raja Damai saudara. Dia sumber sukacita kita. Dia sumber kekuatan kita saudara. Mari katakan, ya Tuhan, aku terima. Aku terima di dalam nama Yesus kedamaian sejati itu. Aku terima sukacita itu yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus segala depresi, stres kami tolak usir di dalam nama Yesus. Kekhawatiran, kecemasan kami tolak usir di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau terima kedamaian yang berasal dari Tuhan. Kami mau terima sukacita yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Mulai hari ini kami mau hidup dengan kedamaian. Kami mau hidup dengan sukacita. Karena kami yakin bahwa sukacita kedamaian adalah pilihan. Bukan karena keadaan situasi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan hati kami, bereskan hati kami, murnikan hati kami. Kami sembuh, kami pulih. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Pak Raya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, amin. Kalau ada sukacita ada pengucapan syukur, amin. Dan di balik setiap pengucapan syukur kita ada mujizat terjadi, amin. Waktunya kita akan memberikan pemberian untuk memberkati gereja. Kiranya kita memberikan dengan sukacita, bukan dengan sedih hati dan paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari ya saudara mempersiapkan persembahan saudara, petugas juga bersiap, kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saja Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap taburan kami Tuhan Kau memberkati, jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia karena kami yakin percaya Tuhan beserta kami. Kau memberkati setiap taburan kami saat ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan terus bersuka di dalam Tuhan. Amin. Hari-harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari-harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, terus bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta jemaat, tetapi saya mohon kesabaran Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyaksikan video yang akan ditayangkan oleh tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kita masih bisa berjumpa kembali. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hai ibu-ibu hebat, jangan lewatkan ibadah komisi wanita yang diadakan hari Selasa pukul 6 sore yang bertempat di gereja. Hari Rabu akan diadakan doa tim pelayan ibadah raya di gereja pukul 7 malam. Kami mengajak jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang dan bergabung bersama kami di doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan disusul dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam. Kami menghimbau kepada seluruh pelayan untuk datang tepat waktu. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung di Perak dan rindu untuk bergabung di Perak, silakan menghubungi fasilitator Perak di masing-masing wilayah. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam, dan untuk info tempat akan dikabarkan melalui grup WhatsApp. Di minggu depan kita kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi pukul 10 dan sore pukul 5. Ibadah TFC dan KFC pukul 10 pagi di lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini, dan kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Demikianlah
informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Coba tanya sebelah, cinta kamu sama suami kamu, istri kamu bertambah atau berkurang? Tanya, coba tanya, bertambah. Kita semua relasi orang lain, rata-rata kan relasi tergantung tangan, jadi kalau berkat bertambah, istri cintanya bertambah. Tapi kan jadi nikahnya apa saudara? Kaya miskin, senang susah, suka duka, kita akan selalu bersama. Jadi saya rindu saudara, cinta saudara sama suami saudara bertambah, jangan berkurang. Ya, cinta istri kepada suami bertambah, cinta anak kepada orang tua kepada anak bertambah. Jadi itu kita happy family, saling mengasihi dan cintanya harus bertambah, bukan berkurang. Amin. Jadi bertambah.
Baik saudara Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita akan sama-sama berdoa bagi bangsa kita yang kita cintai ini. Sehingga dari bangsa ini akan menjadi bangsa yang menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Doa buat damai Indonesia, doa buat damai Indonesia, doa buat damai Indonesia, Indonesia penuh damai. Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami, menjadi Tuhan atas bangsa kami, bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar ini Tuhan. Saat ini adalah tahun ke-78 Engkau menyertai bangsa kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang kami boleh terima. Kami bersyukur untuk semua hal baik yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya itu karena kasih setia Tuhan. Kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Pemimpin masyarakat baik secara sipil maupun militer Tuhan. Termasuk pemerintah yang ada sekarang, kami percaya di bidang formal maupun informal Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Individu yang mencintai dan memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Dan memiliki spiritualitas tinggi Tuhan. Sehingga mereka akan hanya beribadah, hanya takut akan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Roh Kudus sanggup untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada setiap mereka, sehingga mereka bisa menjadi seperti perwira Cornelius Tuhan yang bisa menerima Tuhan. Mereka boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, mengerti mana yang benar yang harus mereka lakukan. Kami terlalu bangga menjadi warga Indonesia Tuhan. Kami bangga akan Indonesia dan kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan akan terus bekerja di dalam bangsa ini karena bangsa Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Terima kasih juga untuk kota kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah, kami boleh menerima pendidikan, mencari nafkah, bekerja Tuhan. Itu semua karena Tuhan memelihara kota kami. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan hidup kami juga Tuhan. Pemerintah kota yang ada Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, keputusan-keputusan yang dibuat itu hanya satu Tuhan, untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di kota kami juga Tuhan. Terus bergandengan tangan, terus Tuhan berdoa bagi kota ini. Tidak ada lagi tembok denominasi di antara gereja, tetapi bersatu hati, bersatu roh bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun atau yang mendapatkan
ulang tahun perkawinan mungkin di bulan ini. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan, kami taruh hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti mereka. Yang sakit Tuhan sudah pulihkan, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kami bersepakat dan kami nyatakan dengan iman, oleh kuasa darah pada bilur-bilur-Mu, kami semua sembuh dan dipulihkan Tuhan. Sukacita ilahi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami yang luar biasa pada siang hari ini. Kami akan terus bersyukur dan memuji Engkau ya Abah. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Terima